Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kata aku, tak kenal maka ayo kenalan. Perkenalkan, nama aku Syaila Rahmadani. Bisa dipanggil Ella, Syaila, atau mau panggil sayang juga boleh. Dan kali ini aku bakal sedikit nyeritain tentang diri aku. Aku tuh suka dan hobi nari sama dance. Tapi kalau kata orang-orang tuh kalau aku yang nari sama dance tuh kayak cacing kepanasan gitu. Kenapa? Karena aku kalau nari sama dance tuh suka nyesot-nyesot gitu sampai lantai. Jadi disebut cacing kepanasan. Tapi guys, hari ini aku nggak bakal bahas tentang diri aku, tapi aku bakal bahas tentang orang lain. Ya, orang lain. Siapa? Hari ini aku bakal bahas tentang yang namanya koruptor. Ya, koruptor, korban-korban pencurian motor. Siapa sih koruptor itu? Ya tadi yang aku sebut, korban-korban pencurian motor. Kayak sekarang tuh aku bingung banget. Gak tahu ya orang lain ikutan bingung apa enggak, tapi kalau aku makin bingung, penasaran juga kenapa di Indonesia ini banyak banget yang namanya koruptor. Bahkan sampai sekarang nih masih banyak dan mungkin malah makin bertambah. Ya nggak sih? Bener nggak? Ya kan? Kayak nggak ada titik terangnya tentang yang namanya koruptor dan korupsi. Kayak ini tuh udah bener-bener bikin pusing nggak sih? Ya kan? Dan kalau di negara lain, kalau ada yang namanya korupsi dan koruptor, itu pasti bakal dihukum seberat-beratnya. Kayak contohnya, yang pertama, bisa aja dia dihukum di penjara seumur hidup, dipotong tangannya mungkin, atau bahkan dihukum mati. Kalau menurut kalian gimana hukuman dari negara-negara lain? Setuju nggak? Kalau aku sih yes saja ya, karena apa ya? Kayak gini, koruptor tuh kayak tikus di rumah-rumah gitu ya, terutama rumah aku sih. Kayak gimana ya, mereka tuh suka banget sama yang namanya nyuri lauk yang ada di atas meja. Habis itu tikusnya lari, habis itu tersembunyi. Dan mending kalau nyurinya, ngambilnya itu cuma sekali. Dan ini enggak cuy, mereka ngambilnya berkali-kali. Kan ini bikin pusing gitu. Kayak kalian bayangin aja ya, kalian udah kerja keras banting tulang sana sini buat dapetin duit, terus beli lauk seenak itu yang tersaji di atas meja, terus tiba-tiba diambil gitu aja. Kayak wah, parah banget kan? Sakit hati kan kalian? Kalau aku sih iya sakit hati. Dan ya pokoknya ini tuh meresahkan banget. Bahkan lebih meresahkan dari kegantengannya Jung Jae-hyun. Dan kalau kita bahas tentang koruptor, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya korupsi. Ya nggak? Bener nggak? Ya kan? Ya, korupsi. Kayak sekarang tuh bisa disebut canggih gitu. Kenapa canggih? Karena korupsi tuh udah nggak terjadi di satu bidang aja. Sekarang udah meluas. Seluas cintaku padanya. Padahal dianya udah sama yang lain. Ya, sakit hati. Lupain. Ya, kayak yang aku bilang tadi, meluas. Udah nggak ada di satu bidang aja. Kayak aku punya cerita dari temanku. Temanku nih, anggap aja temanku ini si A. Terus dia ada temen, anggap aja si B gitu ya. Kayak gini. Lu tahu nggak? Kemarin ulangan matematika gue dapet nilai 100 lah. Kata si B. Yakin 100? Yang beneran aja. Mungkin nolnya dikelilingi 1, ya nggak? Ya kan? Pasti. Ih, enak aja. Ya enggak lah, beneran nih 100. Tapi apa? Jangan-jangan lu nyontek ya? Atau lu dapet bocoran? Wah, parah. Ya gitu deh, jawab si B. Kayak dari cerita teman aku ini aja kita bisa nyimpulin kayak
Ini tuh udah bener-bener gila banget gitu. Indonesia ini udah makin sulit dipahami, makin sulit dimengerti, kayak sikapnya cowok aku. Dari tindakan si B tadi aja kita bisa kayak ini tuh udah masuk tindakan yang memicu korupsi di usia dini. Dan ya, kita sebagai remaja Indonesia yang baik harus bisa memberantas yang namanya korupsi dan juga koruptor. Agar apa? Ya, agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Sesejahtera dapat duit tanpa kerja. Saya Syaila dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till the end of time, the story of you and I. Show, 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 when we're together, stay.